Bagi kalian yang belum menonton part 329, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, ternyata semua yang Boruto alami adalah mimpinya ke masa lalu. Namun walaupun begitu, secara tidak sengaja Kashin Koji menemukan Houki yang ada di sekitar tempat persembunyiannya. Sontak Sarada dan Mitsuki langsung keluar agar mereka membawa Houki yang sedang terluka. Saat Houki sudah masuk, mereka terkejut karena mata Houki menggunakan saringan. Ini sangat mirip seperti mimpi Boruto. Setelah itu dengan tidak sadarnya Houki, Boruto berkata, "Bagaimana menurutmu paman? Semua yang telah aku lihat perlahan terjadi, tapi aku tidak tahu kenapa Houki bisa menggunakan saringan. Apakah dia memiliki keturunan Uchiha dari salah satu orang tuanya atau bukan?" Sarada berkata, "Tapi menurutku, orang tua Houki tidak ada satupun yang berasal dari keturunan klan Uchiha." Kashin Koji pun berkata, "Jadi mungkin kita akan pergi dari sini setelah Houki sadar dan menjelaskan kepada kita semua." Beberapa lama kemudian Houki terbangun. Dia sadar dan kaget karena melihat Boruto di depannya. Bahkan dia menggunakan sinden seperti Kakashi. Boruto yang melihat itu berkata, "Tenang Houki, kau ada di tempat aman. Tapi aku ingin bertanya, kenapa kau mempunyai saringan di sebelah matamu?" Houki tidak menghiraukan Boruto. Dia berusaha maju menyerang Boruto. Namun ternyata dari belakang Mitsuki mengeluarkan ular besar untuk melilit tubuh Houki. Bahkan Sarada muncul di depan Houki sambil mengeluarkan Chidori dan berkata, "Saringan adalah dojutsu yang bangkit di mata anggota klan Uchiha, tetapi hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki energi yin dan yang sangat kuat, kumpulan cakra yang sangat besar, dan stamina yang setara dengan Kage dengan kaliber tertinggi. Bahkan Jonin yang hebat sekalipun akan gagal dalam mengendalikannya secara mental. Dan bahkan jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan membuang-buang cakra mereka dan kelelahan dengan cepat. Tapi kenapa kau bisa mempunyai mata itu Houki?" Houki menjawab, "Ini adalah ciptaan dari Denki dan Sumire. Mereka terinspirasi dengan buatan ayah Mitsuki, yakni lensa Byakugan yang dulu pernah paman Orochimaru buat untuk Nanadeime Hokage. Dan ini memang ada di manganya teman-teman. Kalian bisa baca di serial Naruto Shinden." Oke lanjut. Sontak semua orang yang mendengar itu terkejut. Kemudian Kashin Koji berkata, "Jadi kenapa kau bisa terluka dan sampai ke tempat ini?" Houki pun menceritakan bahwa dirinya adalah salah satu tawanan yang gagal kabur saat para shinobi mencoba meloloskan para tawanan di Konoha oleh ego Shiba. "Tapi berkat Shinki aku bisa kabur sampai sini. Aku pun tidak tahu ternyata dia ada di Konoha dan ditawan bersama di ruangan yang berbeda. Tapi berkat dia yang menyelamatku dari kejaran para Sumiyaka. Dia mengorbankan nyawanya dan menjadi pohon. Aku pun terus menjauh dari sana. Tapi saat aku berhasil dan kabur, aku tidak menyangka melihat Shinki berubah menjadi seperti siluman itu, walaupun agak berbeda." Dari situ Boruto menjawab, "Sudah kuduga, dia akan menjadi lawanku paman. Mungkin ini adalah serpihan penglihatan dari mimpiku kenapa aku melawan Shinki." Kashin Koji berkata, "Kita harus memberitahu Hokage dan Raikage soal informasi penting ini Boruto." Di sisi lain di tempat Konoha yang sudah benar-benar kumuh, Isshiki berkata, "Tidak kusangka mata ini bisa membalikan waktu. Namun aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan ini membawaku ke masa lalu. Aku hanya menggunakan kepada Uzumaki Boruto beberapa detik yang lalu. Aku berniat ingin pergi ke masa lalu untuk mencari Jubi dengan mata ini. Namun di Konoha banyak Jubi yang ditinggalkan musuh. Bahkan aku membawa Jubi yang ditangkap oleh Boruto. Jika mata ini tidak bisa membawaku ke masa lalu yang jauh, itu tidak masalah." Uchiha Kira pun berkata, "Bagaimana dengan alat prasasti yang bernama Karasuki? Aku dengar itu adalah hewan yang bisa mengantarkan kita ke masa lalu." Isshiki menjawab, "Aku mengerti, tapi aku tidak tahu di mana di sekarang." Isshiki pun terbang merasakan kehadiran seseorang, ternyata dia adalah Hidari. Hidari berkata, "Kenapa kau menusukku Isshiki?" Isshiki pun berkata, "Aku hanya mengujimu saja. Apakah kau masih setia denganku setelah sudah aku sembuhkan lukamu?" Hidari berkata, "Mana mungkin aku akan mengkhianatimu, karena kau ada bagian dari Jura."
Isiki pun tersenyum, dan tiba-tiba datanglah Shinju yang baru mendekati mereka. Dia adalah Shinju Shinki, anak angkat Kazekage Gaara. Isiki pun terkejut, lumayan juga. Dia adalah anak dari Kazekage Gaara. Kemampuan menggunakan pasir besi sangat kuat. Kuharap dia bisa menggunakannya. Shinju Shinki menjawab, "Tenang saja, aku bisa menggunakan semua kekuatan Shinki, bahkan segel pasir besinya." Kemudian di desa Kumogakurai saat itu Shikamaru sudah koordinasi dengan Rai Kagedarui bahwa dia akan memulai rencana untuk merebut desa Konoha dan membangun kembali desa karena musuh sudah semakin sedikit. Namun walaupun begitu, Kakashi berkata kepada Shikamaru, "Kita harus menunggu Boruto dan yang lainnya datang ke sini karena mereka kudengar sedang menuju ke Konoha." Shikamaru pun berkata, "Kau benar sekali Rokudaime. Kita akan mendengarkan informasi mereka terlebih dahulu. Dan jika informasi ini bagus, maka kita tidak akan berlama-lama lagi untuk merebut desa Konoha yang kita cintai daripada koruptor itu. Maksud saya dari Shinju itu." Dan pada saat itu Ino merasakan ada yang datang ke desa Kumo. Ini berkata, "Aku merasakan suatu cakra yang aneh. Dia seperti Shinju, tapi juga seperti cakra Kazekage Gaara." Shikamaru pun kaget. "Apa? Coba kau pastikan lagi, Ino." Dalam keadaan tersebut datanglah tim Byakugan, bahwa mereka melihat Shinju dengan wujud baru tak dikenal mendekat. Tapi kemudian Ino mengatakan, "Iya, itu benar. Dia adalah anak angkat Kazekage Gaara. Dia adalah Shinki yang berubah menjadi korban Shinju seperti Sasuke." Tapi sebentar, ada seseorang yang sedang menuju ke sana. Ternyata orang yang menuju ke sana adalah Houki. Kakashi pun kaget mendengar Ino berkata seperti itu. Permainan dimulai, Shinki, kata Houki. Houki segera menyerang ke arah tanda cakar yang baru saja dilemparkan oleh Shinki ke arahnya. Cakar itu memanjangkan tangan kanannya, mengejutkan gerakan Houki selama sepersekian detik. Houki menggunakan kunai dan melapisi cakra, dan tebasan cakra berwarna biru memotong tanda cakar menjadi dua. Disusul dengan menggunakan jurus petir, Shinden. Dia mendekati Shinki, namun hal yang tidak terduga terjadi. Kaki Houki terperangkau oleh pasir besi, membakarnya dan meninggalkan lubang besar di sana. "Kupikir kita akan bersenang-senang, Houki, tapi kau menganggapnya terlalu serius," kata Shinki. Houki berteriak, memegang kunai di tangan kirinya. Saat itu dia tiba-tiba menghilang. Ternyata Houki berteleportasi ke pohon bersama Boruto. "Cukup sudah, Shinki. Benar-benar tak terduga. Kau adalah lawan yang harus kukalahkan. Tapi sebelum itu, di mana kau meninggalkan tubuh Shinki menjadi pohon? Katakanlah kepadaku," kata Boruto. Houki pun menanggapi Boruto. "Sudah kukatakan kepadamu kan, bahwa tubuh Shinki ada di luar Konoha." Tapi Boruto mengatakan, "Sudah kuperiksa denak bunsinku, tapi tidak ada pohon yang melilit tubuh Shinki di area itu. Kemungkinan besar mereka telah menyembunyikan tubuhnya, agar kita sulit untuk membebaskannya." Shinju Shinki berkata, "Aku takkan mengatakannya, apalagi kepadamu Otsutsuki Boruto. Aku hanya akan mematuhi perintah dari Isiki Otsutsuki saja." Mendengar itu Boruto langsung mengeluarkan katananya. Namun Shinki berkata, "Tunggu dulu, aku datang ke sini bukan untuk bertarung, tapi aku ada hadiah buat kalian sebelum kalian datang ke Konoha." Setelah itu Shinki melemparkan sesuatu ke arah mereka. Shinki pun berkata, "Bukalah benda itu." Saat Boruto mencoba membukanya, Boruti marah, "Sialan kau, Shinju." Houki pun penasaran dan segera membukanya. Houki sangat terkejut dan emosi, karena dia memegang kepala temannya. Dia adalah Rengaku Kubo, salah satu tim dari Houki di Akademin. Houki pun sangat marah, bahkan elemen petir mulai menyelimuti tubuhnya. Saringan yang ada di matanya mulai aktif, dan Boruto sangat terkejut karena di masa satunya, Houki mengaktifkan dojutsu Ketsuryugan. Boruto berkata, "Apa? Kenapa dia mempunyai dojutsu itu? Apakah dia berarti keturunan klan pengguna Ketsuryugan? Pantas saja dia mampu menggunakan saringan buatan Denki dan Sumire." Houki pun menarik Shinki dari jauh dan tertangkap begitu saja ke tangannya. Shinju Shinki kaget. "Sialan, apa yang terjadi?" Houki berkata, "Kau membuat kesalahan besar. Aku membangkitkan dojutsu warisan keluargaku." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.